Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review ya dari pergerakan XAUUSD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya analisa review ini adalah lanjutan daripada weekly analisa yang sudah kita sampaikan di hari Sabtu kemarin. Silakan buat teman-teman yang belum tonton analisanya, silakan tonton dan kemudian kembali lagi ke review untuk sore hari ini di hari Senin tanggal 17 April 2023. Oke, nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Secara keseluruhan pergerakan yang sudah saya sampaikan ya di analisa weekly kemarin saat ini masih mengikuti alur daripada yang sudah saya sampaikan, di mana daripada pembukaan tadi ada bullish pin bar, kemudian sempat terjadi retest ya, ini ada trend line ya, Anda bisa lihat, dan kemudian dia menguat kembali membentuk bullish pin bar dan dikonfirmasi oleh candle impulsif bullish yang tentunya memasuki area 38,2% yaitu di 2013.81. Tentunya area tersebut antara posisi dari 23,6 sampai dengan area 61,8 adalah area 2027. Ini adalah masuk kepada area zona sell. Tapi posisinya memang sampai dengan posisi saat ini belum ada konfirmasi secara keseluruhan dari koreksi kenaikan pasca terbentuknya bearish engulfing di posisi time frame daily. Oke, artinya ada bearish engulfing dan biasanya terjadi bearish engulfing di time frame daily, ini time frame 4 jam ya. Itu terjadi koreksi dan ini sudah berjalan koreksinya. Tinggal kita menunggu potensi terjadinya breakout ya, minimal kalau candle sebelumnya membentuk bullish impulsif dan di sini ada open yang perlu kita tandain untuk memastikan dorongan seller terjadi kuat, yaitu di kisaran kita tandain dulu di 2004.31. Ini poin 31 menjadikan open bulls yang terdekat daripada harga running saat ini. Jika mana area ini terjadi breakout dan candle bearish impulsif terjadi dan memakan daripada candle warna hijau, maka di situ sudah ada potensi terjadinya koreksi. Contoh ya, kalau candle yang saat ini berjalan membentuk pola seperti ini dan body candle close di bawah area tersebut, maka berpotensi ya seperti ini ya gambarannya ya, candle sekarang sedang berjalan karena ini sudah berganti candle dari pukul 16 tadi ya, dan akan berubah sampai dengan pukul 20.00. Kalau candlenya impulsif bearish close di bawah open 2004.31, maka disinilah menunjukkan akan terjadi penurunan berlanjut dengan target adalah area key supportnya yaitu di 1981.27. Oke, ini gambarannya ya. Sekarang kita akan mencari informasi yang lebih detail lagi, yaitu di time frame 1 jam. Kita cek lagi time frame 1 jam. Ini polanya ya. Jadi kemarin di weekly analisa yang saya sampaikan membentuk sebuah pola seperti ini ya. Ada kenaikan intinya yang menguji area-area yang sudah kita buatkan Fibonacci-nya, yaitu di 23,6%, di 2005.58, kemudian naik di 2013.81 yaitu 38,2%. Dan kemudian target berikutnya adalah target weekly-nya di golden level, yaitu di 50% sampai 61,8%, yaitu di 2020.46 sampai dengan 2027.11. Dan di time frame 1 jam, oke, di time frame 1 jam di sini ada bearish pin bar ya, ada bearish pin bar dan konfirmasi oleh impulsif bearish, tapi sih saya masih belum ada rencana untuk sell karena masih belum terlihat kuat dorongannya. Artinya di time frame 1 jam ini membentuk pola konsolidasi kecil. Anda bisa lihat, kita ukur dulu ya. Ini adalah pola konsolidasi kecil di wilayah ini. Ini konsolidasinya. Sebentar, saya tandain dulu. Ya, konsolidasinya di wilayah tersebut yaitu berkisaran antara 2015 sampai dengan 2008.19. Harga masih bergerak berada di level tersebut ya, dan ini saya buramkan aja ya. Ini yang saya buramkan dulu ya.
Ini saya buramkan dulu seperti ini ya. Dan saya akan menggambarkan untuk pergerakan konsolidasinya. Ini menurut saya selama masih bergerak terbatas naik turunnya di wilayah area yang saat ini sedang berjalan, itu adalah area konsolidasi dan belum ada perubahan yang cukup signifikan. Artinya saya akan masih menunggu di posisi seperti ini. Nah, ini posisinya ya, saya kasih keterangan jelas. Nah, masih bergerak di wilayah tersebut, tapi kalau nanti pergerakannya sudah break di bawah level daripada area ini ya, low terakhir di breakout dan menuju area open, memberikan konfirmasi retest dan melanjutkan penurunan, maka menuju 1992 untuk target terdekatnya. Ya, secara keseluruhan saya pastinya mencari titik informasi sell ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau posisinya ternyata dia breakout di atas daripada area 2015, breakout impulsif bullish contohnya, maka saya pastikan bisa berada menuju wilayah area golden level seperti ini. Tinggal kita cari informasi di area ini apakah membentuk bearish engulfing, bearish pin bar, tree inside down, ataupun chart pattern membentuk pola reversal seperti ini, contohnya head and shoulder. Ya, maka saya pastikan akan terjadi penurunan hingga target selanjutnya di 1993. Itu posisinya, gambarannya ya, menguat dulu baru dia akan bergerak turun. Oke, ini skenarionya. Jadi teman-teman yang mengikuti zona forex, silahkan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dijadikan acuan dan bisa ya minimal memiliki trading plan masing-masing ya, bisa dicocokkan sesuai atau tidaknya saya kembalikan kepada teman-teman semua. Tapi kalau cocok ya silakan, alhamdulillah. Semoga aja profit dan menghasilkan keuntungan secara konsisten. Oke. Dan selanjutnya yang perlu saya sampaikan lagi untuk pergerakan hari ini ya, tentunya ada news yang nanti akan rilis pukul 19.30 dan saya akan bahas. Saya menggunakan forexfactory.com ya untuk hasil newsnya malam ini seperti apa. Langsung aja kita bahas. Check it out. Untuk kalender ekonomi yang nanti malam akan rilis tanggal 17 April 2023, yaitu pukul 19.30 ada Empire State Manufacturing Index. Dimana sebelum saya jelaskan ya untuk previous dan forecastnya, alangkah baiknya saya akan menjelaskan apa sih Empire State Manufacturing Index tersebut. Empire State Manufacturing Index ini adalah sebuah indikator ekonomi ya yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor manufaktur, yaitu tentunya di wilayah New York, dan di sini diterbitkan oleh Federal Reserve Bank of New York yang dirilis setiap bulan. Dan Empire State Manufacturing Index ini tentunya menurut saya ini tidak terkait langsung dengan inflasi, tapi perkembangan sektor manufaktur dapat mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan, termasuk inflasi. Jika sektor manufaktur tumbuh dengan kuat, hasilnya positif, ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan menghasilkan tekanan inflasi yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika sektor manufaktur melemah, ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan membatasi inflasi. Itu posisinya ya kalau kita perhatikan secara data Empire State Manufacturing Index itu seperti apa. Dan kalau kita lihat, tentunya kalau hasilnya positif di atas daripada forecast, maka menunjukkan kondisi ekonomi itu membaik. Dan ketika ekonomi membaik, indeks dolar akan terjadi penguatan. Oke, kita lihat sekarang datanya. Yang pertama, previousnya data sebelumnya adalah minus 24,6%. Oke, dan forecastnya ini ada kenaikan sebesar minus 17,7%. Artinya ada pertumbuhan sektor manufaktur ya. Di Empire State Manufacturing Index ada kenaikan angka, tapi jika mana actualnya sesuai dengan forecast minus 17,7% ya, di atas itu maka menunjukkan hasil positif untuk indeks dolar. Dan tentunya kalau indeks dolar menguat, pasti XAU-USD, kemudian Euro-USD, GBP, AUD akan terjadi penurunan. Dan lawannya antara lain USD Jepang akan terjadi penguatan yang marketnya yang diawali USD dulu itu pasti akan menguat sesuai dengan indeks dolar, tapi kalau yang belakangnya USD pasti akan terjadi penurunan. Itu gambarannya ya. Tapi kalau nanti aktualnya masih menunjukkan penurunan di bawah forecast, di bawah minus di bawah, artinya kalau ini minus 17 ya, contohnya minus 18, minus
20 itu kondisinya akan terjadi pelemahan pada Empire State Manufacturing Index dan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau kita lihat datanya untuk sektor manufaktur di sini dari previous ke forecastnya menunjukkan angka kenaikan, maka positif untuk indeks dolar. Menurut saya gambaran saya 70-80% ya, ini bisa terrealisasi dan menghasilkan angka positif untuk indeks dolar secara forecast. Oke? Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. So, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Tentunya salam sehat, salam profit konsisten, dan saya ucapkan selamat yang menunaikan ibadah puasa, yang berbuka untuk hari ini. Semoga sehat dan selalu diberikan keberkahan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.